Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Asla dari kelas 02 SIDP 003, Program Studi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Sejarah Sastra Indonesia, Ibu Velayati Khairiah Akbar, SPD, MPD, serta teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra balai pustaka dan sastra pujangga baru. Apa sih sastra balai pustaka dan sastra pujangga baru itu? Balai pustaka dibuat pada tahun 1908 oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai sarana penerbitan buku, sekolah dan novel atau cerita-cerita daerah Indonesia. Sebagai penerbit yang dibuat oleh penjajah, maka semua tulisan yang diterbitkan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Majalah Pujangga Baru memberikan kebebasan untuk membuat tulisan sesuai dengan sudut pandang penulis dan tidak lagi terikat oleh aturan puisi lama seperti pantun dan novel saja. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia dan menyuguhkan tulisan yang mendidik rakyat. Perbedaan antara penerbit Balai Pustaka dan baru yaitu perbedaan angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Balai Pustaka yang pertama bahasa Melayu. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resmi dan digunakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, novel rakyat. Tulisan yang bisa diterbitkan berupa novel yang memuat cerita, rakyat, pribumi, serta permasalahan negatif di lingkungan masyarakat. Tulisan dibatasi pada tema adat istiadat masyarakat seperti kawin paksa, serta kesenjangan hidup antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, penerbitan penjajah. Penerbit dibuat oleh bangsa penjajah yang tidak menginginkan orang pribumi menjadi maju dalam kebebasan berpikir. Tulisan yang diterbitkan hanya berupa dongeng fiksi yang bisa mempengaruhi sikap minder masyarakat serta ketidakpercayaan kepada orang lain. Pujangga Baru. Yang pertama milik pribumi. Majalah Pujangga Baru didirikan oleh para sastrawan pribumi yang memiliki tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam kebebasan berpikir. Selain itu, misi utamanya untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat pribumi agar cinta tanah air dan anti penjajah. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bentuk tulisan menggunakan bahasa Indonesia yang telah diresmikan menjadi bahasa persatuan pada tahun 1928 oleh para pemuda tanah air. Tentu saja Pujangga Baru melaksanakan amanat Sumpah Pemuda mendidik masyarakat pribumi agar bisa menggunakan bahasa persatuan. Karakteristik sastra balai pustaka. Yang pertama bertema sosial, yang kedua bergaya bahasa seragam karena dikemas oleh redaksi balai pustaka sehingga gaya bahasanya tidak berkembang. Yang ketiga bersifat romantik, sentimental karena ternyata banyak roman yang mematikan tokoh-tokohnya atau mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang keempat, bersifat kedaerahan karena mengungkapkan persoalan yang hanya berlaku di daerah tertentu. Yang kelima, ceritanya tentang adat istiadat dan kawin paksa. Karakteristik Pujangga Baru. Karya-karya angkatan Pujangga Baru meliputi berbagai genre. Sastra karya-karya tersebut dalam bentuk prosa, puisi, dan drama. Puisi. Pemberian karakteristik puisi-puisi Pujangga Baru dilakukan dengan pembagian menjadi dua unsur yaitu estetik dan ekstraestetik. Unsur estetik memiliki karakteristik puisi sebagai berikut. Puisi mulai meninggalkan konvensi puisi lama. Pantun, puisi jenis soneta mulai dikenal dan ditulis sastrawan pada masa tersebut. Puisi jenis balada tidak terlalu signifikan. Pilihan kata-kata diwarnai dengan kata-kata yang indah. Bahasa kiasan utama adalah pertandingan. B. Prosa. Prosa Pujangga Baru terdiri atas roman, novel, dan cerpen. Prosa dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri berikut yaitu 1. Unsur estetika. A. Alur lurus. B. Teknik perwatakan sudah mulai dengan watak bulat. Teknik perwatakan tidak analisis langsung seperti roman balai pustaka. Deskripsi fisik sedikit. C. Tidak banyak digresi seperti roman balai pustaka sehingga alurnya menjadi lebih berat. D. Pusat pengisian dengan orang ketiga objektif. E. Gaya romantik. F. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia.
dibandingkan dengan bahasa Balai Pustaka yang menggunakan bahasa Melayu tinggi. Bahasa Pujangga Baru menggunakan bahasa Indonesia yang juga memasukkan bahasa daerah lain dari seluruh Indonesia. Yang kedua, unsur esteretik. Karakteristik unsur esteretika puisi Pujangga Baru sebagai berikut. A. Misalnya bersangkutan dengan kehidupan masyarakat kota. Misalnya masalah emansipasi, masalah pemilihan kerja, masalah individu manusia, dan sebagainya. Tokoh-tokoh Pujangga Baru. Yang pertama, Sultan Takdir Alis Jabana. Sultan Takdir Alis Jabana lahir pada 11 Februari 1908 di Sumatera Utara dan wafat pada 17 Juli 1994 di Jakarta. Tahun 1929 adalah panggung pertama Sultan Takdir Alis Jabana dalam sejarah sastra Indonesia dengan roman pertamanya, yaitu Tak Putus di Rundung Malang. Roman ini diterbitkan di Balai Pustaka bersama roman lainnya. Roman dan Yang Tak Kunjung Padam 1932 merupakan roman kedua, dan roman yang berjudul Layar Terkembang 1936 merupakan roman ketiga. Yang kedua, Armijen Pane. Armijen Pane lahir pada 18 Agustus 1908 di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Sultan Pangurbaan Pane yang merupakan seorang seniman daerah. Pada tahun 1933, Armijen Pane bersama Amir Hamzah dan Sultan Takdir Alis Jabana mendirikan Pujangga Baru. Pujangga Baru ini ialah sebuah majalah yang mampu mendukung serta mengumpulkan penulis Hindia Belanda. Yang tiga, Amir Hamzah. Amir Hamzah merupakan sastrawan yang berasal dari keturunan bangsawan Langkat. Amir Hamzah lahir pada 28 Februari 1911 di Tanjung Pura, Langkat. Ayahnya bernama Tengku Muhammad Adil dan ibunya bernama Tengku Mahjiwa. Keluarga besar Amir Hamzah ialah keluarga yang taat dalam menjalankan agama Islam. Amir Hamzah menulis beberapa karangan karya sastra seperti Nyanyi Sunyi 1937, Buah Rindu 1941, Sastra Melayu Lama dengan tokoh-tokohnya 1941, dan lain-lain. Adapun karya sastra puisi yang ditulis oleh Amir Hamzah terdapat dalam antologi Pujangga Baru, Prosa dan Puisi 1963. Yang keempat, J.E. Tatengkeng lahir pada 19 Oktober 1907 di Kolangan Sangihe, Sulawesi Utara, dan meninggal dunia pada 6 Maret 1968 di Makassar. Tatengkeng berasal dari keluarga yang menganut agama Kristen. Ayahnya merupakan seorang penginjil sekaligus kepala sekolah di Zending, Kepulauan Talaut. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.